Kejaksaan Tinggi Negeri Nusa Tenggara Timur akhirnya menahan satu pengusaha setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengajuan kredit modal kerja dan investasi di Bank NTT Cabang Surabaya. Tersangka Yohanes Ronald Sulaiman yang merupakan pengusaha ini ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 18 Juni 2020 sekitar jam 11 malam setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Tersangka ditahan di Polres Kupang. Yohanes Ronald Sulaiman merupakan salah satu dari 7 tersangka lain yang ditetapkan Kejati NTT atas kasus korupsi pengajuan kredit modal kerja dan investasi di Bank NTT Cabang Surabaya. Namun dalam panggilan itu Yohanes Ronald Sulaiman yang memenuhi panggilan sehingga langsung menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran fasilitas kredit modal kerja pada Bank NTT Cabang Surabaya dengan total kredit yang telah dikucurkan terhadap 7 debitur sebesar 149 miliar dan total kredit macetnya sebesar 126 miliar rupiah. Rekan-rekan para wartawan yang kami hormati, sebenarnya pada hari ini kami sudah memanggil 7 debitur yang menikmati atas terjadinya kerugian keuangan negara yang estimasinya sebesar 126 miliar. Namun hari ini yang dapat menghadiri pemanggilan kami adalah saudara tersangka. Hari ini penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan, yaitu Yohanes Ronald Sulaiman, di mana tersangka tersebut telah mengajukan kredit modal kerja sebesar 44 miliar dan kemudian juga kredit investasi jangka panjang sebesar 5.568.750.000 rupiah, yang modus operandinya sudah banyak dimuat oleh teman-teman sekalian. Jadi karena juga menyangkut teknis penyidikan, maka modus operandi ini tidak saya sampaikan di sini. Karena apa? Terkait dengan yang 6 yang belum hadir kita panggil. Bagus. Terhadap sisa 6 orang yang tidak datang, hari ini juga telah saya tetapkan statusnya sebagai tersangka. Pertama, yang sudah saya masukkan tadi, Yohanes Ronald Sulaiman. Yang kedua, Stefanus Sulaiman. Yang ketiga, Lu Meilin. Yang keempat, William Kondrata. Yang kelima, Siswanto Kondrata. Yang keenam, Muhammad Ruslan. Yang ketujuh, Ilham Nurdianto. Jadi semua saya perlakukan secara equal. Tidak ada, saya tetapkan sebagai tersangka. Dan perlu dicatat oleh rekan-rekan wartawan, kami juga telah melakukan pencekalan terhadap mereka semua. Sementara keenam debitur lainnya tidak mengindahkan panggilan kedua Kejati NTT. Keenamnya sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal. Mereka adalah Stefanus Sulaiman, Lu Meilin, William Kondrata, Siswanto Kondrata, Muhammad Ruslan, dan Ilham Nurdianto. Patris Kudang, Lais Kodat, AFB TV melaporkan.